Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar yang budiman? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang menarik. Kisah ini adalah kisah dari seorang raja yang bijaksana. Pernah hidup seorang raja tua yang sangat bijaksana, memerintah sebuah negeri yang aman, tentram, dan makmur sentosa. Suatu malam, raja tua dan pembantunya berkeliling kota dan menemukan sebuah gubuk yang kumuh. Raja tua mengendap mendekati gubuk itu dan mencuri dengar. Rupanya gubuk itu dihuni oleh seorang janda miskin beranak satu. Sang anak menangis kelaparan, sementara sang ibu sibuk menghibur si anak. Si ibu berkata, "Sabarlah nak, ibu akan menghadap raja besok. Ibu dengar dia raja yang murah hati. Dia pasti akan memberikan makanan kepada kita." Mendengar rintihan dari ibu dan anak tersebut, raja tua terenyuh hatinya dan memanggil sang pembantu. "Jika mereka sudah tidur, ambil anaknya dan letakkan di tempat tidurku. Besok aku ingin dia menjadi raja selama 1 hari. Sehingga saat ibunya datang menghadap, dia bisa memberikan sebanyak apapun harta kekayaan istanaku kepada ibunya." Si anak bangun tidur di kamar raja yang mewah. Para pelayan istana memberikan penghormatan kepada si anak selayaknya seorang raja. Mereka melayani dia dari keperluan mandi hingga sarapan. Dari pagi hingga siang, si anak bermain-main dengan para pangeran dan putri istana. Semuanya menghormati dia selayaknya seorang raja. Si anak mulai berpikir bahwa dia akan seterusnya tinggal di istana sebagai seorang raja. Dia mulai menikmati segala kemewahan di sekelilingnya. Tiba saatnya raja duduk di ruang sidang, memutuskan masalah rakyat. Di samping singgasana raja, duduk penasihat agung kerajaan yang tidak lain adalah raja tua yang asli. Satu demi satu, raja dari anak seorang ibu yang miskin itu memutuskan urusan rakyat dengan bijaksana atas saran bijak penasihat agung. Hingga tiba giliran sang ibu yang miskin itu menghadap. Malu, sang ibu hanya tertunduk tidak berani memandang raja. Tapi raja dari anak ibu tersebut dapat mengenali ibunya. Usai mendengar penuturan ibunya, raja memerintahkan untuk memberikan 2 karung gandum dan 10 keping emas kepada ibunya. Penasihat agung dan pembesar lainnya terkejut. "Yang mulia," tegur penasihat agung, "kekayaan istana ini sungguh tidak terbatas. Kita bisa memberikan lebih banyak lagi." "Yang mulia," Menteri Pangan bangkit dari kursinya, "menurut perhitungan hamba, jika Tuan menyerahkan 1000 lumbung pada padi sekalipun, negara masih memiliki kelimpahan yang tidak terbatas. Tuanku, bendahara negeri ikut menimpali. Menurut hitungan hamba, jika Tuan mengeluarkan seluruh persediaan emas negara untuk ibu ini, negara masih tetap akan kaya karena bulan depan kita akan memperoleh pendapatan emas 2 kali lipat." Demikianlah penasihat agung dan satu demi satu pembesar kerajaan mencoba membujuk raja yang tidak lain adalah anak dari ibu tersebut untuk memberikan lebih kepada ibunya. Tetapi raja tidak peduli. Dia bahkan marah dengan usulan-usulan yang dianggap mempertanyakan otoritasnya. Sang ibu yang miskin akhirnya pulang dengan 2 karung gandum dan 10 keping emas. Ketika matahari tenggelam, si anak tertidur kelelahan.
Raja tua berkata kepada pembantunya, "Aku telah menggenapi janjiku untuknya. Kembalikan lagi dia ke rumah ibunya." Sang anak terkejut terbangun kembali di gubuknya yang kecil. Dia berpikir dia baru saja bermimpi, namun dia terkejut mendengar cerita ibunya. Si anak segera menyadari kesalahannya dan berlari ke istana menemui raja tua. "Yang mulia, ampunilah hamba. Hamba kini menyadari maksud baginda. Hamba mohon kembalikan hamba menjadi raja, agar hamba bisa memberikan lebih kepada ibu hamba." "Tidak bisa," kata raja. "1 menit saja yang mulia, sekedar memerintahkan untuk memberikan lebih kepada ibu hamba." "Anakku," kata raja, "waktumu telah berlalu. Apa yang telah engkau berikan untuk ibumu, itulah yang akan engkau nikmati." Demikianlah kisah seorang raja yang bijaksana dengan seorang rakyatnya. Dari kisah ini kita dapat mengambil sebuah ibrah bahwasanya kedudukan pangkat di dunia ini merupakan suatu cobaan. Kita tidak boleh mencela para pemimpin kita, tidak boleh mencela para orang-orang yang berada di atas. Bisa jadi ketika kita berada di dalam kedudukan tersebut melakukan suatu kesalahan yang lebih buruk. Maka selalu semoga kita semua dapat bersikap lebih bijaksana lagi. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.